Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Di tengah-tengah kesibukan kita dengan urusan dunia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita di tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, mohon adik-adik jangan ribut sendiri ya. Mohon ya, tolong didengarkan khutbahnya. Adik-adik mangga di depan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, setiap diri pribadi muslim pasti menginginkan di dalam kehidupannya dia selamat dunia dan akhirat. Maka upaya-upaya yang dilakukannya untuk mewujudkan keselamatan hidupnya itu, maka berbagai amal ibadah dikerjakan dan dilakukannya, dan sekuat tenaga hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berupaya untuk ditinggalkannya. Dalam rangka mewujudkan suatu kesuksesan hidup sebagai seorang muslim di dunia dan di akhirat, kuncinya bagaimana dia melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Maka dari itu pada suatu saat ada salah seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ayyub, an Abu Ayyubah qala jaa rajulun 'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala dulani amalu ila amaluhu wa yubdini minal jannati wa yubdiuni minan nari. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimuna sholata wa tu'tiz zakata fatasila rahimika. Hadis riwayat Muslim nomor 15. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub, salah seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan, ya Rasul, amalan apakah yang dapat mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, qala
Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Kemudian yang kedua, wa tuqimus sholata, dan yang ketiga wa tu'tiz zakata, dan melaksanakan zakat, wa tasila zarahimika, dan yang keempat adalah menyambung tali silaturahim. Itulah jawaban yang dikeluarkan dari Rasulullah SAW. Baik hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama, bahwasannya setiap insan sebagai hamba Allah yang mengaku bahwa dirinya muslim, dan pada dasarnya manusia adalah diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Allah demikian. Konsep ibadah kita sebagai seorang muslim adalah yang pertama, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mengerjakannya benar menurut syariat Allah dan Rasulnya. Jika pelaksanaannya benar tapi niatnya salah, maka ibadah itu tidak diterima. Jika niatnya benar namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan, sama saja ibadahnya pun dia akan tertolak. Namun demikian, yang menjadi persoalan bagaimanakah kita sebagai kaum muslimin menjaga amalan kita yang kita kerjakannya sepanjang hari, bahkan sampai bertahun-tahun, agar amalan itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Perlu kita menjaganya. Sebesar apapun amalan kita kerjakan, namun jika kita terpeleset dalam kemusyrikan, maka sia-sialah amalan kita. Memang orang sekarang tidak ada orang yang berbuat musyrik dengan menyembah patung atau berhala, atau juga menyembah kuburan, menyembah pohon. Sebagai konsekuensi kita sebagai muslim untuk menjauhkan diri dari kemusyrikan. Namun setan tidak kehabisan akal dalam menjerumuskan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk tergelincir ke dalam kesyirikan, yaitu dibisikkan di dalam hatinya bahwa perbuatan baik dan ibadah yang dilakukannya diotoritaskan kepada hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa alladzina takhaza ilahu hawahu ala ilmi khatama sabuhu wa qalbuhu wa ja'ala basyarahu gishawa faman yahdillahi mim ba'dillahi afala tazakkarun. Al-Jathiyah ayat 23. Pernahkah kamu melihat orang yang menyembah hawa nafsunya, ilahahu hawahu, hawa nafsunya dijadikan Tuhan yang lain sebagai sesembahannya? Maka dengan ilmunya Allah, orang itu akan disesatkan. Khatama sam'uhu wa qalbuhu, Allah akan menutupkan pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala basyarahu gishawa, dan Allah akan memberikan tutupan pada matanya sehingga dia akan tersesat. Kalau Allah sudah menyesatkan, siapakah yang akan memberikan petunjuk? Tidak ada. Maka dari hal ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin. Memang kita secara nyata tidak berbuat syirik kepada Allah. Namun jika setiap perbuatan kita, amal ibadah yang kita lakukan, sandarannya masih saja hawa nafsu, bahwa perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan kebaikan yang dinilai oleh hawa nafsunya, bukan kebaikan yang dinilai berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya yang telah ditetapkan, tapi kebaikan itu menurut pendapatnya sendiri.
Laisa bi amanikum wala bi amani ahlil kitab, pada Allah, bahwa kebaikan itu, bahwa agama ini adalah bukan milikmu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita di dalam hal melaksanakan perintah agama yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Inilah yang akan menggugurkan pahala yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Maka di yaumil mizan nanti, yaumil akhir, orang datang dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala siamnya, membawa pahala zakat dan sodakonya, bahkan membawa pahala hajinya yang bola-balik dilakukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menolaknya karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amalannya semua dikumpulkan dan ditimbang di yaumil mizan, tidak seberat sayap nyamuk. Inilah ancaman-ancaman daripada amalan ibadah kita yang kita lakukan jika kita tidak hati-hati dalam menjaga pahala yang kita terima, maka bisa musnah dengan sia-sia. Maka dari itu dikatakan waja'alnahu haba'an mansura. Allah akan menjadikan amal-amalan hambanya bagai debu berterbangan. Lahabitat a'maluhum. Allah akan menjadikan amalan-amalan tidak seberat sayap nyamuk. Waja'alnahu haba'an mansura. Allah tidak memperhitungkan amal hambanya. Kesemua itu dikarenakan kita berbuat syirik kepada Allah. Sekecil apapun syirik yang namanya riya tetaplah syirik dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita lalai terhadap akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah meyakini bahwa Allah sajalah yang dipercaya dan kita sembah. Namun pada persoalan pemilihan pemimpin, memilih pemimpin itu adalah persoalan akidah, bukan persoalan muamalah. Karena di dalamnya ada mengandung tasabuh. Jika kita memilih pemimpin yang si A, maka kita nanti di akhirat dibariskan kepada pemimpin yang kita pilih si A. Jika mereka dibariskan kepada orang-orang yang kafir, maka kita berada di garis barisan orang-orang kafir. Walaupun kita di dunia ini taat dan patuh kepada Allah semua perintahnya, maka jika kita salah pemimpin, maka taruhannya adalah akidah kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu takhuzalladzina takhuzu dinakum walaiba su'uba walaiba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu milih orang-orang yang menjadikan agamamu tidak baik, yang menjadikan agamamu tidak berkembang, menjadikan agamamu malah menjadi melorot. Jika kita memilih mereka, maka kita adalah bagian dari mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanu fid din, usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini, bahwasannya dalam hal kita, amalan mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak memusyrikkannya, dan kita mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan kita menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yuhibbuna illa hubbik. Allahumma asina kibatana fil umuri kulliha wajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.